Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi setiap kita yang mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkan Islam sebagai minhajul hayyah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut pada bahasan tentang fikih salat yang dirangkum dari beberapa kitab Al-Wajiz, Al-Mughni, dan Sifat Salat Nabi. Kita sampai kepada bagian yang ketiga. Dalam riwayat Muslim dinyatakan bahwa bumi ini seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan dijadikan sebagai alat untuk bersuci bagiku dan bagi umatku. Maka di mana saja orang yang menemukan waktu sholat, maka disitulah masjidnya dan alat bersucinya. Jadi kalau kita lihat di Jazirah Arab, itu nggak heran tiba-tiba di highway, tiba-tiba ada mobil mepet, turun sholat. Bahkan sering saya temui ketika ada kecelakaan, mobil nabrak gitu ya, mobil nabrak, maka mereka nggak berantem, mereka nunggu polisi, ngasih tahu polisi. Habis itu waktu sholat ya, sholat mereka jamaah berdua. Kalau di kita tonjok-tonjok kan itu. Iya, beda paham itu. Sebelumku, kata Rasulullah SAW, mereka tidak dapat melakukan yang begitu karena mereka sholat di gereja-gereja dan kuil-kuil. Ya, sholat ini tidak hanya menjadi syariatnya Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita lihat, Nabi Adam pun sholat, Nabi Ibrahim pun sholat, Nabi Isa pun sholat. Tapi kaifiahnya tidak seperti yang Rasulullah SAW mendapatkan. Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Nabi Ibrahim itu cuma sekali waktu sholatnya. Nabi Isa alaihissalam itu sholat juga. Tapi hanya ruku dan sujud saja. Makanya kalau kita lihat orang-orang Kristen Ortodoks, itu hampir mirip sama kita. Cuma mereka nggak pakai takbir, tapi mereka pakai tanda salib. Baru kemudian ruku, tanda salib, sujud. Gitu. Nggak usah tiru-tiru ya. Kita punya sendiri. Punya kita lebih keren. Artinya gini, Rasulullah SAW itu pernah mengerjakan bagian yang seperti kita tahu bahwa fadilahnya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu mendapatkan keutamaan yang jauh lebih banyak ketimbang umat yang terdahulu. Kalau kita perhatikan secara sederhana saja, ada nggak orang baca Zaburnya Nabi Daud, itu dapat pahala kayak kita baca Al-Quran? Nggak ada. Baca Injilnya Nabi Isa terus kemudian jadi punya fadilah yang sama? Nggak ada. Baca suhufnya Nabi Ibrahim atau Tauratnya Nabi Musa? Nggak ada. Tapi kita baca satu huruf 10. Masya Allah. Bulan haram 70 kali lipat. Bulan Ramadan 700 kali lipat. Masya Allah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berapa tuh? 190. Baca Al-Fatihah berapa? Ada yang ngitung? 113 huruf, Pak. Berarti berapa dapatnya? 1130.
Masya Allah. Nabi yang lain mana ada yang begitu. Kata Rasulullah SAW, rakaataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar yang dimaksud semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah qobliyah subuh atau sholat fajar atau sunnah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya semuanya. Ini kita sholat berjamaah nih, subuh nih. Kita tunggu, kita zikir. Sekarang majelis zikirnya membahas tentang fikih sholat. Zikir terus sampai 90 menit dari waktu subuh alias lewat syuruk. Lewat dari situ. Kita mengerjakan zikirnya selesai dan kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Dapat apa? Haji dan umrah. Tamatan. Sempurna. Pengikutnya Nabi yang lain mana ada dapat begitu. Cuma emang umurnya panjang-panjang. Kita cuma 60-70. Ini kalau ada yang lewat 70 sih bonus. Saya lihat wajahnya banyak yang udah lewat 60 ini. Tapi masa banyak juga yang 24-an. Banyak yang 24 ya. 30 tahun yang lalu. Kayak Pak B ini kan baru 30. Dengan pengalaman 30 tahun. Belum lagi kita bicara tentang saumnya Rasulullah SAW. Saum Muharram itu dapat apa pahalanya? Setahun yang lalu dihapus dosa-dosa kecil. Nabi-nabi yang lain harus mengikuti 360 hari dia saum tiap hari. Baru dapat pahala yang sama. Saum Arafah kita dapat berapa pahalanya? Setahun lalu penghapusan, setahun ke depan penghapusan. Berarti apa? 720 hari penghapusan dosa. Nabi yang lain sebelum kita ini umatnya Rasulullah SAW, mereka harus mengerjakan 720 hari puasa baru bisa dapat pahala yang sama. Beruntung nggak kita? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad. Baik. Ketika turun hujan, halaman masjid tergenang air, kita tahu ini bicara tentang 1400 tahun yang lalu ya, tinjauannya tinjauan historikal. Bagaimana pasir yang ada di zaman Rasulullah SAW itu tidak seperti yang terjadi di kita sekarang. Sekarang pakai karpet, ada marmernya. Gitu. Dulu cuma sekedar pelepah kurma, jadi kalau hujan ya udah lepek, becek. Sehingga Rasulullah SAW sujud di atas tanah yang becek itu. Abu Sa'id Al-Khudri pernah melihat Rasulullah SAW kening dan hidungnya ada bekas lumpurnya. Padahal beliau pakai pesujudan itu yang kecil-kecil yang suka dibawa tuh. Namanya ada yang tahu nggak? Khumrah. Itu namanya khumrah. Khumrah. Beda sama yang ditaruh di depan. Namanya sutroh. Ya. Beda lagi sama baju yang kita pakai, baju mewah. Ya, itu sukhroh. Beda lagi. Taib. Khumrah ini Rasulullah SAW pernah punya dari anyaman pelepah kurma. Dan itu digunakan oleh Rasulullah SAW sampai hitam. Berjamur. Kalau berjamur di sana sama berjamur di sini beda Pak. Di sini lebih cepat hitam. Ibu-ibu ada nggak mau kena yang keningnya hitam-hitam? Nggak ada ya, alhamdulillah. Sering dicuci ya Bu ya. Biasanya kalau malas nyuci itu hitam-hitam gitu. Iya. Malas jemur terutama. Berjamur. Nah, khumrah ya, itu di zaman Rasulullah SAW. Sajadah yang kita pakai ini zamannya Imam Malik. Baru ada di zamannya Imam Malik. Taib. Tidak sempurna sholat seorang sampai sujud tulang punggungnya, Masya Allah. Ini manis ya? Saya nggak bisa minum. Udah manis soalnya. Maksudnya diabetes. Makasih Mas. Ada rezekinya orang ini. Jazakallah khair. Dikatakan bahwa orang tidak sempurna sholatnya sampai sujud tulang punggungnya tenang kemudian mengucapkan takbir. Lalu bangkit dari sujud sehingga duduknya juga dengan tegak. Maka kalau kamu bersujud, hendaknya kamu menekan. Artinya tangan, kepala, dengkul, jari-jari kaki itu semuanya menekan. Jadi ibaratnya kalau dikasih timbangan,
di kepala, timbangan di tangan kanan, tangan kiri, dengkul kanan, dengkul kiri sama ujung kaki, itu timbangannya mestinya sama semua. Nekannya sama-sama neken. Gitu. Maka Rasulullah SAW menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kanannya ke arah kiblat seperti yang kita lakukan. Mohon izin, kalau nggak praktek nanti takutnya malah keliru. Ini saya mundurin dikit aja, biar nggak kesandung-sandung saya. Taib. Dari sujud. Jadi kalau Rasulullah SAW bangkit dari sujud ketika seperti ini dari sujud. Nah sujudnya beliau kan menekan jari-jari kakinya ke. Nah ini menekan semua kan. Nah Rasulullah SAW bangkit dari sujud itu tegak. Dan kemudian menggeser. Nah jari-jari kakinya menghadap ke kiblat dan menegakkan ya kakinya. Seperti ini. Kalau Ibnu Abbas kaidahnya seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Yang dibolehkan adalah ik'a. Ik'a itu menegakkan keduanya. Kemudian jangan kaget kalau kita ke Saudi ada orang yang sholat duduknya seperti ini. Yang nggak boleh yang seperti apa? Yang seperti anjing. Ini nggak boleh. Dipisah ini, nggak boleh. Ya, ini yang diharamkan. Baik. Bangkit dari sujud. Iftirasnya lama. Iftiras duduk yang seperti tadi. Ya. Kadang Rasulullah SAW duduk menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya. Ini yang saya bilang ik'a tadi. Dilakukan duduk di antara dua sujud dengan tumak nina sehingga tulang belakangnya rata dan mapan. Beliau alaihissalam juga menyuruh orang yang salah dalam sholatnya untuk melakukan seperti itu. Dan beliau katakan alaihissalam tidak sempurna sholat seorang di antara kamu sampai dia melakukan yang seperti itu. Jadi beliau melamakan duduknya sampai hampir sama dengan sujudnya. Kita tentu nggak bisa membandingkan sholat kita dengan sholat Rasulullah SAW. Karena sholatnya Rasulullah SAW itu kadang-kadang berapa surat di berdirinya? 3 surat, mending 3 surat. Kalau kita 3 surat pendek. Kalau beliau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa setengah baru rukuk. Kira-kira berapa jam, Zat? Al-Baqarah sejam setengah itu. Kalau tartil. Kemudian terkadang beliau diam lama sampai ada yang mengatakan beliau oleh sallallahu alaihi wasallam telah lupa. Ini bagian yang kemudian kalau kita perhatikan kan sunnahnya Rasulullah SAW itu ada yang sifatnya untuk takhusus beliau sendiri. Ada sunnah yang beliau oleh sallallahu alaihi wasallam kerjakan sehingga bisa ditiru. Seperti yang kita pelajari di dalam sholat, ada yang beliau tuturkan, tetapi ada yang mesti dipilahkan, mana yang takhusus sifatnya, mana yang bisa diikuti. Contoh, ketika Abdullah bin Umi Maktum azan, sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita diminta sama Rasulullah SAW bacalah seperti apa yang dibaca para muadzin. Maka kita baca kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW kadang-kadang cuma jawab wa ana. Bisa niru nggak kita? Nggak bisa. Siapa lu? Lah yang Rasul beliau, iya enak beliau, itu saya. Iya enak, nggak bisa kita niru. Artinya apa? Tidak semua yang datang dari Rasulullah SAW bisa kita tiru. Gitu ya. Berarti ada sunnah yang nanti kalau kita pelajari dalam kaidah fikihnya, ada sampai sunnah yang sifatnya haram. Ya, karena takhusus buat Rasulullah SAW. Baik. Bacaan iftirasnya kadang-kadang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini ya, warzuqni. Kemudian mengenai tambahan, kadang-kadang Rasulullah SAW cuma baca kalau ada anak nangis, atau lebih dekat waktu perang, beliau biasanya bacanya Rabbi firli, udah langsung ya, sujud lagi. Jadi mempercepat bacaan iftirasnya. Ya. Terutama kalau ada bayi nangis, biasanya beliau lakukan hanya pendek saja. Nah, kalau ada yang nanya, terus gimana Ustaz kalau kita baca seperti yang kita baca selama ini? Selama ini kita baca apa? Rabbi firli warhamni
wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fa'ani. Ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kemudian dikatakan bahwa harus tumakninah duduk di antara dua sujud itu setelah mengucapkan takbir lalu sujud sehingga ruas tulang punggungnya rata atau mapan. Begitu juga di dalam semua sholatmu. Nah, takbir sujud yang kedua kadang loh ya, kadang Rasulullah SAW ngangkat tangan, kadang, ya, tidak selalu. Dan hampir di kita yang menggunakan mazhab Syafi'i tidak melakukan itu. Gitu ya. Nah, beliau alaihissalam melakukan sujud kedua sebagaimana sujud yang pertama, kemudian bangkit sambil takbir. Beliau alaihissalam menyuruh melakukan ini kepada orang yang salah dalam sholatnya, sebagaimana beliau katakan bahwa melakukan sujud yang kedua. Ketika beliau mengangkat kepala dan takbir, beliau katakan, lakukanlah hal itu setiap ruku dan sujud. Jika kamu lakukan itu, maka sempurnalah sholatmu. Tapi jika kamu mengurangi sedikit saja, hal itu telah mengurangi sholatmu. Jadi seperti yang kita lakukan. Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian baca doa iftirasya tadi, yang kaki kanannya jari-jarinya ke kiblat, baru kemudian kita sujud yang kedua dengan meluruskan punggung. Nah, perkara berdiri dari sujud. Nah, ini ternyata bukan sunnah menurut pendapat berapa ulama. Karena Rasulullah SAW melakukannya dengan pola yang bermacam. Ya, ada yang beliau seperti tukang roti menggulung tepung. Nah, kalau tukang roti menggulung tepung itu kira-kira bisa sama terus nggak menggulung tepung itu? Posisinya gimana? Kadang-kadang telapak tangan, kadang-kadang punggung tangan. Maka kalau kita perhatikan, begini benar? Benar. Begini benar? Benar. Maka kalau kita pelajari sunnah yang mubahah, sunnah yang mubahah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak selalu seperti itu. Contoh, ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang dan seluruh dunia, dimanapun muslim tidak bisa mengerjakannya. Apa ibadahnya? Ibadah yang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Dan tidak bisa semua muslim mengerjakannya. Wah, langsung mikir semuanya. Kasih hadiah iPhone 16 gitu, tertarik nggak? Bentuknya brosur tapi. Apa? Mencium hajar aswad. Cuma satu orang, muat satu muka. Nggak mungkin ada orang lain. Apa perlakuan Rasulullah SAW terhadap hajar aswad? Beliau pernah membelai dan mengecup batunya. Satu. Yang kedua, beliau pernah membelai, tidak mengecup batunya, tapi bekas belaian tangannya beliau kecupkan. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah gunakan tongkat. Tongkat dicocolin ke batunya, tapi yang dikecup pangkal tongkatnya. Gagangnya si tongkat, bukan tongkatnya yang dicium. Artinya kalau memang kebutuhannya adalah nyentuhin. Dan yang keempat, Rasulullah SAW mengerjakan naik quswah, istilam dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar tanpa mengecup. Artinya mana yang sunnah? Ya empat-empatnya, yang belai, yang ngecup, ya pakai tongkat, ya istilam dari jauh. Maka ini sifatnya mubahah. Sama seperti ketika kita melakukan bangkit dari sujud. Ada orang yang gunakan genggaman tangannya seperti ini, ada orang yang seperti ini, ada orang yang kemudian niru Rasulullah SAW dengan meletakkan tangan kanan di sebelah kakinya, kemudian berpegang kepada lututnya. Dan ini dibolehkan. Ada nggak orang yang kemudian ini namanya apa? Bersendeku? Saya bilangnya sendeku ini. Apa namanya ini? Berlutut. Nah, dari berlutut biasanya ada yang langsung naik. Maka ini dibolehkan? Juga dibolehkan. Jadi bangkit dari sujud itu bukan sunnah.
Ya. Jadi ya semampu kita aja. Seperti apa. Nah ini yang saya bilang. Setelah beliau duduk tegak, duduk di antara telapak kaki kirinya dengan tegak, setiap ruas tulung punggungnya mapan. Nah, beliau alaihissalatu wassalam bangkit di rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah. Yang tadi. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Yang tadi. Yang dihitungnya bukan sunnah. Menurut riwayat Abu Ishaq dan Baihaqi, Rasulullah SAW bertumpu pada kedua tangannya kalau berdiri ke rakaat berikutnya. Ketika berdiri pada rakaat kedua, beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillah tanpa diam. Begitu berdiri, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada rakaat yang kedua, ini Rasulullah SAW melakukan persis seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama, hanya saja bacaannya lebih pendek. Kalau tadi Ustadz kita membaca Al-Baqarah dari 45 sampai berapa Ustadz? 4. Saya ingatnya dari 45 sampai kalau nggak salah lupa nih. Nah yang kedua baca surah Al-A'la gitu ya. Artinya bacaannya lebih pendek yang kedua. Al-Fatihah tiap rakaat Rasulullah SAW perintahkan kita tidak sah sholatnya kalau kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan ketika kita sholatnya sedang dalam keadaan sir, duhur, asar, maka kita baca sendiri. Dan itu harus qomat kamit. Tidak boleh. Nggak boleh. Mesti lisan kita mesti bergerak. Ya, tidak boleh diam. Ya. Bahwa kemudian ada beberapa riwayat yang menyatakan bacaannya imam adalah bacaan sholat. Jadi adanya imam untuk diikuti. Maka ketika seorang mu'allaf datang sholat bareng sama kita, dia tidak baca Al-Fatihah, sah sholatnya? Sah. Gitu. Jadi cari yang paling ringan buat orang yang masih belum bisa, cari yang paling berat untuk orang yang sudah ahli. Gitu kira-kira. Kemudian dikatakan bahwa di setiap rakaat dalam sholatmu ada bacaan Al-Fatihah. Bahkan tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Tasyahud. Ya, tasyahud itu baik yang awal ya, maupun yang akhir. Rasulullah SAW duduk tasyahud setelah rakaat kedua. Kalau sholatnya dilakukan hanya 2 rakaat seperti sholat subuh. Ya. Jadi menurut Nasai, beliau alaihissalatu wassalam duduk iftirash. Ya. Seperti ketika beliau duduk di antara 2 sujud. Dan kalau beliau duduk pada tasyahud awal dalam sholat yang 3 atau 4 rakaat. Maghrib, Isya, Duhur, Asar. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam menyuruh orang yang salah sholat untuk melakukan hal ini sebagaimana beliau sampaikan dalam sabdanya, bila kamu duduk di pertengahan sholat, hendaklah kamu melakukan tumakninah, lalu hamparkanlah telapak kaki kirimu, kemudian bacalah tasyahud. Duduknya duduk iftirash. Jadi kalau sholat subuh, itu yang lebih kuat mana? Iftirash atau tawarruk? Iftirash. Gitu. Bahwa tawarruk dibolehkan, nggak ada masalah. Ini masalah khilaf. Tapi kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan, beliau sholat subuhnya duduknya iftirash. Tahu ya bedanya iftirash sama tawarruk? Kalau tawarruk itu kakinya yang masuk ke dalam, ke bawah. Dan duduknya di pinggang sebelah kiri. Sehingga badannya cenderung untuk agak miring. Kalau anak-anak kita, cucu kita bisa sambil lima kepala. Kalau kita cukup miringkan badannya saja. Taib. Duduk tasyahudnya, Rasulullah SAW melarang duduk di atas tumit seperti duduknya anjing seperti yang tadi. Dibuka dua-duanya, dilebarin. Sementara bokongnya ada di tengah, itu nggak boleh. Kalau dalam latihan terapi kolesterol, boleh. Tapi tidak dengan soal sholat. Ya, jangan pas sholat lakukannya gitu. Biasanya kalau ngerain kolesterol, begitu cara ngecek katanya. Nggak tahu juga saya. Belum ada evidence base-nya nggak jelas. Itu katanya. Dan Rasulullah SAW kalau duduk tasyahud beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya. Ya. Bukan di lutut, tapi di atas paha. Bahkan
Kalau kita lihat di beberapa pesantren itu mengajarkan seperti ini, Pak. Jadi kalau duduk, begitu duduk itu tarik dulu ke belakang, baru dipasin sama lutut. Jadi tarik dulu ke belakang, kemudian diratakan di ujung lutut. Jadi penghabisan paha. Ada yang begitu. Meskipun pegang lutut juga nggak apa-apa. Baik. Kemudian beliau meletakkan tangan yang telapak tangan kiri pada paha kiri, ya, direnggangkan telapak tangannya ya di atas lutut. Jadi ini lutut, ini di atasnya, direnggangkan, tidak dirapatkan. Maka jangan bertumpu. Ini yang Rasulullah SAW meletakkan siku kanan di atas paha kanan. Jadi Rasulullah SAW melarang bertumpu. Begini ini nggak boleh. Bertumpu ini nggak boleh. Ini seperti duduknya Yahudi. Ya, standar 1. Kalau standar 2 nggak boleh juga. Maka cara seperti ini adalah sholatnya orang Yahudi. Jadi tidak boleh meletakkan tangan kiri pada duduk tasyahud. Jadi di mana naruhnya? Di paha kiri. Makanya kalau lihat ada orang sujud dia nahan, biasanya ada rasa sakit entah di kakinya atau di lututnya, maka dibolehkan menekan bagian pahanya saja, bukan bertumpu di luar tubuhnya. Ya, dilarang. Dan bahkan ada hadis yang lain menyatakan seperti duduknya setan. Kalau di sini dibilang seperti duduknya orang yang diazab. Ya. Hadis yang lain menyatakan seperti orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau selesai sholat, biasanya orang-orang Arab itu punya bantal kotak gitu, Pak. Nah itu mereka nyandar ke situ itu setelah sholat, gitu. Tapi kalau pas sholat enggak. Kemudian isyarat jari, nah ini dia. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam merenggangkan telapak tangan kiri di atas lutut kirinya, merenggangkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, tapi beliau menggenggam semua jari kanannya dan mengacungkan telunjuk ke kiblat. Menggenggam semua jari dan mengacungkan ke kiblat. Nanti Bapak Ibu akan ketemu ada banyak hadis yang menyatakan tentang pergerakan jari. Maka ada banyak tuh. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Daud meriwayatkan, tapi kebanyakan hadisnya adalah kalau nggak punya illah, dia punya syad, ada penyakitnya. Ini kemudian jadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi yang paling aman yang mana? Dari sejak awal memberikan isyarat dan tidak melakukan apa. Kan ada yang asyhadu alla ilaha illallah itu baru bernawal gitu ya. Nah kalau punya dalilnya monggo silahkan, nggak ada masalah. Saya nggak mau berantem. Ada yang kemudian illallah terus kemudian digerakkan. Karena ada hadis yang menyatakan setan itu lebih takut daripada jari ini ketimbang besi yang keras. Ya. Itu dikatakan yang terakhir gerakan jari telunjuk lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Ya. Kadang-kadang beliau membuat ibu jari dan jari tengahnya, ibu jari dan jari tengah itu membentuk lingkaran. Jadi tidak digenggam. Ya. Yang tadi menggenggam semua kecuali telunjuk. Kalau ini bikin lingkaran. Jadi mau menggenggam semua boleh, mau bikin lingkaran antara jari tengah dengan jari ibu jari boleh dilakukan. Artinya sifatnya mubah. Baik. Merenggangkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, beliau menggenggam semua jari tangan kanannya dan mengacungkan telunjuk ke kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke kiblat ya. Ke kiblat, bukan ke karpet. Banyak saya temukan, banyak yang ke karpet. Ya. Kayak malu-malu gitu, nunjuknya ke karpet. Padahal mestinya lurus ke kiblat. Bahkan beberapa ulama di kalangan mutaakhirin juga menyatakan bahwa para sahabat itu kalau melihat Rasulullah SAW itu telunjuknya menghadap ke kiblat. Jadi bukan kayak malas-malasan nunjukin ke asal nongol aja gitu tangannya, enggak. Tapi ditunjukin ke enggak. Hayakallah, fi amanillah. Taib. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud sambil menggenggam tangannya seperti beliau
mengajarkan surah Al-Quran. At-tahiyatulillah wa salawat wa thayyibat. Assalamualaikum ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Ini ada tasyahudnya Ibnu Abbas. Nanti kita lihat yang kita pakai yang mana. Gitu ya. Maka kalau ada dalilnya silahkan saja, nggak ada masalah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Kayaknya ini yang kita pakai ya. Iya, ini yang kita pakai ya. Oh ternyata ini dari Ibnu Abbas. Satu-satunya sahabat yang kemudian diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemampuan untuk mentafsir atau mentakwil Al-Quran. Dan beliau tinggal di Taif terakhir karena tidak mau berpolitik. Gitu. Jadi kalau ada yang umroh pakai Qatar Airways, nanti dari Qatar transitnya bisa langsung ke Taif. Dari Taif baru ke Mekah, baru pulangnya ke Madinah. Tapi kayaknya lebih capek deh kalau ngeliat tripnya itu. Soalnya di Taif cuma jalan-jalan doang, habis itu baru ke Mekah. Ya terserah sih. Gitu. Nah ini tasyahud Ibnu Umar, at-tahiyatulillah wa salawat wa thayyibat, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah perbedaannya ada di mana? Ketika Ibnu Mas'ud menyatakan sejak wafat Rasulullah SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu diganti menjadi assalamu alan nabi. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Tetapi ulama-ulama yang lain menyatakan kalau mau baca assalamu alayka ya nggak apa-apa juga. Artinya gini, saya tidak mau berpolemik dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Selama kita punya pegangan, kita berdalil pada apa, monggo silahkan. Karena kalau kita manhajnya sunnah wal jamaah itu menjadi harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah lafaz ini diucapkan hanya pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Ketika beliau sudah meninggal, maka menurut Ibnu Mas'ud, assalamualaikanya diganti menjadi lafaz assalamu ala nabi. Sampai selesai. Baik. Selain Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ya boleh saja dikatakan assalamu alaika. Karena domir ka itu kan domir berhadapan. Ya. Ngobrol dengan orang yang ditemui. Gitu. Tapi ini masalah perbedaan yang kita kalau mengikutinya maka tidak mengapa. Jadi setelah beliau wafat dikatakan assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika ayyuhan nabi. Kemudian sholawat. Ini kan kalau mengingat bagaimana monumentalnya Rasulullah SAW itu, kalau saya boleh urut balik dari awal, bahwa ketika Rasulullah SAW Mi'raj bareng sama buruk, ditemenin sama Jibril, ditinggal buruknya di Aqsa, kemudian Rasulullah SAW melesat ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, Jibril mohon pamit sama Rasulullah SAW, silahkan bertemu langsung dengan Allah di Baitul Ma'mur. Saya tunggu di sini karena saya tidak punya kehormatan sepertimu. Naik Rasulullah SAW ke Baitul Ma'mur, baru kemudian berserobok pandang dengan Nurullah yang jaraknya 40 hijab, yang satu hijabnya sejarak bumi dan langit. Yes, hitung sendiri aja berapa. Gitu. Saya nggak mau ikut-ikutan ngitung. Soalnya satu parseknya antariksa itu jarak satuan langit, itu satu parseknya itu kalau dicari di googling, hitungannya bener itu 1,37 triliun kilometer cahaya. Kalau kali 30 berapa? Kali 40 berapa? Banyak lah. Paling enak jawab sekian itu yang paling enak. Artinya ini jauh banget. Ketika Rasulullah SAW ada di Baitul Ma'mur, Allah di Arsy. Dan itu langsung Rasulullah SAW langsung tersungkur dalam sujudnya, seperti yang tadi Ibnu Abbas menyatakan assalamualaikum ayyuhan nabi, itu setelah Allah SWT mendengarkan at-tahiyatnya Rasulullah SAW. Jadi begitu at-tahiyatulillah dan seterusnya, at-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatulillah, kemudian disamber sama Allah SWT, assalamualaikum ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW menampik salam itu ditujukan kepada beliau sendiri, tetapi beliau katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, juga berikan kepada orang-orang yang beribadah kepadamu dengan kesolehannya. Kemudian Rasulullah SAW langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, disambut oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Seketika itu kalau Bapak Ibu lihat surat 69 ayat 17, ada malaikat hamalatal arsy yang menyangga arsy Allah itu, kata Rasulullah SAW, malaikatnya itu antara cuping telinganya ke pundak, jaraknya 70 tahun. Apa nih, menandakan apa nih? Banget. Gede banget 70 tahun itu. Bahkan kalau kita mempelajari Imanul Malaikah, itu disebut bahwa malaikat hamalatal arsy itu sayapnya ada 2400. Yang bentangan sayap 2400 itu selembar sayapnya nutupin tubuhnya Israfil. Sedangkan Israfil itu punya sayap 1200 lembar. Yang 1200 lembarnya sayapnya Israfil itu kalau diambil selembar sayapnya, itu bisa nutupin badannya Jibril alaihissalam. Sementara badannya Jibril alaihissalam itu pernah berserobok pandang dengan Rasulullah SAW, satu lembarnya itu nutup ufuk. Satu lembar sayap itu nutup ufuk. Jadi kalau kepengen nutupin tubuhnya Jibril itu butuh 600 sayapnya Jibril tadi. Dan itu ketutup sama 1200 sayap Israfil yang ketutup sama 2000-nya hamalatal arsy. Jadi arsy-nya kayak apa? Allahu Akbar. Nggak usah hitung. Itu kuasanya Allah udah nggak nyampe kita udah. Maka malaikat hamalatal arsy itu kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan diulang-ulang itu sampai seperti dalam riwayatnya dalam kitab Dardir dikatakan bahwa yang terjadi itu sampai seperti kerumunan rebah. Wung 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 wung. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya beruntunglah kita jadi umat Rasulullah SAW ketika kita bersalawat sekali akan dibalas sama Allah dan malaikatnya berapa? 10 kali. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Di antaranya ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali abidi dan seterusnya ya. Wa ala azwajihi wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim. Kalau yang bacaan salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca, maka ini bagian yang kemudian yang biasa kita baca. Yang ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada bacaan yang lain yang kemudian membuat kita ada yang nanya, kalau pakai Sayyidina boleh nggak Ustaz? Sebaiknya tidak di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu kata Sayyidina tidak pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Wah dari kecil bukunya ngajarin gitu Ustaz. Iya. Gitu. Kalau bisa dihindari pada saat kita menggunakan kata Sayyidina pada saat kita sholat. Di luar sholat silahkan. Monggo. Mau Sayyidina, mau Habibina, mau Syafi'ina, mau Maulana, mau apa. Monggo silahkan. Nggak ada apa-apa. Ini sanjungan saja sifatnya. Di rakaat ketiga disebut bahwa Rasulullah SAW bangkit rakaat ketiga sambil takbir, kemudian beliau mengatakan ya seperti itu pada setiap ruku dan sujud. Ya, beliau kadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rakaat yang keempat ketika kita duhur, asar, isya. Ya. Beliau mengucapkan takbir, beliau angkat kedua tangannya, kemudian disuruh orang yang sholatnya salah untuk melakukan seperti itu, dan kemudian beliau oleh sallallahu alaihi wasallam duduk tegak di atas kaki kirinya sampai ruas tulang punggungnya mapan, dan beliau bangkit seraya bertumpu dengan tangannya ke tanah seperti yang tadi kita bahas. Nah, kunut nazilah ini yang Rasulullah SAW kerjakan selama sebulan. Dengan kondisi apa? Kondisinya waktu itu sedang terpuruk. Maka baca doa kunut ini dilakukan sebulan penuh di semua sholat, nggak cuma subuh, tapi juga duhur, asar, maghrib, isya, semuanya kunut. Bunyinya seperti apa? Biasanya diawali dengan Allahumma firlil jamil muslimin wal muslimat.
Kalau sekarang kita kemarin waktu 7 Oktober yang lalu, ya, tahun lalu maksudnya, itu kan serangannya Palestina ke Yahudi, Israel, Zionis. Ya. Maka kita tambahkan biasanya Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Filistin dan seterusnya. Ya, dan hadis-hadis yang lain. Jadi beliau membaca juga salat-salat wajib juga dibaca kunutnya. Ya, kalau ada malapetaka untuk satu kaum, ya dibolehkan. Dalilnya kunut nazilah, ya dikatakan bahwa Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ini bicara tentang Walid bin Walid, tentang Salamah bin Hisham, tentang Ilyas bin Abi Rabi'ah, gitu. Maka ada kutukan, ya seperti suku Lahyan dan Ra'al, Zakwan dan para pendurhaka setelahnya. Nah, setelah membaca kunut ini Rasulullah SAW baca takbir lalu sujud. Ini pada kunut nazilah yang ditujukan kepada kaum-kaum tertentu. Biasanya kalau kita mendengarnya terakhirnya biasanya fansurna alal kaumil kafirin. Nah, sedangkan kunut witir ini berbeda. Rasulullah SAW kadang baca kunut ini di sholat witir. Jadi bukan di sholat subuh. Yang sholat subuh kunut siapa? Imam Syafi'i saja. Imam-imam yang lain tidak melakukannya. Allah karim. Yang kemudian lafaznya seperti yang kita tahu, Allahumma adini fiman adait, wa afini fiman afid, dan seterusnya. Nah, kemudian nggak usah dipertentangkan karena kunut witir tidak wajib, apalagi kunut subuh. Nah, kalau kita lihat Al-Hakim, riwayatnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuhnya. Nah, kemudian kalau ditelisik, kunut subuh yang mana? Beliau biasanya membaca kunut subuhnya itu seperti yang kemarin kita pelajari. Hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fih wa mil'ul ardi wal sita min syai'in ba'du. Itu yang kemudian tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW pada kunut subuh. Tapi kemudian oleh para ulama Syafi'iyah ada yang membaca kunut di waktu subuh. Dan ini masalah khilaf, nggak usah berantem. Jadi kalau imamnya kunut, kita kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya kita nggak usah kunut. Sampai-sampai kemudian mohon maaf, ada kelompok-kelompok kita yang fanatik terhadap Syafi'i banget gitu. Saya fikihnya Syafi'i. Maka apa yang terjadi ketika umroh, ketika haji, kita kalau subuh nggak usah ke Masjid Haram. Soalnya sana nggak kunut, sana Maliki. Alah, ya nggak usah gitu. Oh, ada tuh Pak, kelompok-kelompok yang begitu tuh ada tuh, sampai kayak nggak mau banget gitu. Iya, biasanya kurang jauh mainnya. Atau ngaji kitabnya kurang panjang. Nah, kemudian kadang Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir itu pakai kunut. Ubay riwayatkan itu. Dan Rasulullah SAW melakukan ini kadang-kadang saja. Ya. Ibnu Hammam dalam kitab Fathul Qadir dinyatakan bahwa mewajibkan kunut dalam witir adalah pendapat yang lemah dan tidak berdasar pada dalil yang kokoh. Dan hal ini merupakan sikap lapang dadanya beliau dan tidak fanatik terhadap mazhabnya. Taib. Tasyahud akhir. Nah, ini baru kemudian Rasulullah SAW merintahkan bacaan seperti tasyahud awal, tetapi di tasyahud akhir duduknya tawarruk, yaitu melentangkan kaki kanannya melentangkan kaki kiri ke tangan kanan, kemudian duduk di pinggang sebelah kiri. Begitu juga ketika beliau menjadikan kaki kiri berada di bawah paha dan punggung betis kaki kanan. Beliau juga menahan tubuhnya pada lutut kirinya dengan telapak tangan kirinya, tapi di paha, tidak di luar paha seperti yang tadi di murkai tadi. Beliau mencontohkan ini di tasyahud awal sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, mengucap salawat, ada orang yang terburu-buru, ya, maka dikatakan Rasulullah SAW orang ini tergesa-gesa. Kalau sholat hendaklah dia tahmid, dimulainya, kemudian pujian kepada Allah,
baru ucapkan salawat, lalu panjatkan doa yang diinginkan. Maka ketika baca hamdalah dan memuji Allah, lalu mengucap salawat, maka beliau menyatakan, mohonlah, niscaya akan dikabulkan, dan mintalah, niscaya akan diberi. Jadi adabnya orang berdoa itu, hamdalah dulu, salawat, baru minta sama Allah. Jadi jangan ujuk-ujuk ngangkat tangan, Allahumma ja'alni minal muta'addidin. Ada yang tahu nggak? Ya Allah, jadikan aku orang yang ta'addud. Nggak ada di sini. Kalau nggak paham nggak apa-apa kok. Nah kemudian setelah selesai tahiyat, bacaan tahiyat, maka dibolehkan kita menambahkan doa. Jadi ada 2 slot doa ketika kita melakukannya di dalam sholat, pada saat sujud dan sebelum salam. Di antara doanya adalah ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Baru kemudian kita boleh tambahkan doa yang lain. Misalnya kepengen keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka surat 25 ayat 74 ambil larik doanya saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa tambahan. Kalau seorang kalian tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan keburukan al-masih. Jadi kita insya Allah jangan sampai ketemu Dajjal. Jadi umur kita pendek nggak apa-apa, yang penting jangan ketemu Dajjal. Karena orang yang paling benci sama Dajjal saja, fitnahnya saking gedenya bisa ikut Dajjal. Ada seorang pemuda yang mendatangi Dajjal mau ngebunuh Dajjal, malah jadi pengikutnya. Apa enggak kurang seru kayak apa itu? Nah, kemudian Rasulullah SAW mengucap salam dengan menoleh ke kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sampai kelihatan pipi kanannya yang putih. Kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Nah, menurut riwayat Abu Daud, kadang-kadang Rasulullah SAW menambahkan dengan wabarakatuh pada salam pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang. Tapi mengurangi pada bagian yang salam yang keduanya. Nah, makanya kemudian banyak sahabat itu yang kemudian kepengennya berdiri sholatnya ada di sebelah ruas kanannya Rasulullah SAW. Kenapa? Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW biasanya ngadep ke kanan. Nggak pada ngadep kiri. Mereka ingin memandangi wajah Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari sunnah bagi setiap imam. Selesai, maka ngadepnya ke kanan. Kadang-kadang beliau balik badan ke belakang. Jadi kadang-kadang boleh dilengkapin, Assalamualaikum warahmatullah, tapi kirinya Assalamualaikum doang. Atau Assalamualaikum ke kanan, yang ke kiri nggak baca apa-apa. Nah, kalau udah belajar begini jadi nggak bingung. Lah, kok dia nggak baca salam gitu kan. Begitu juga dengan ketika sholat mayit. Sholat mayit itu salamnya sekali atau 2 kali? Sekali. Gitu. Maka jangan bingung kalau kemudian, loh kok imamnya cuma sekali salamnya? Ada yang 2 kali dibolehkan juga. Tapi yang lebih kuat riwayatnya adalah yang sekali. Taib. Nah, ini yang nggak boleh nih. Kalau kita lihat buka tangan pada saat telunjuk nih, Assalamualaikum. Nah itu nggak boleh. Ini ngapain nih? Buka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, itu nggak boleh. Ya. Pernah lihat begitu nggak? Nggak boleh. Ya. Rasulullah SAW bahkan menegur. Kenapa kamu gerakkan tanganmu seperti kuda yang gelisah? Ya, hendaklah dia berpaling saja, kemudian tidak perlu menggerakkan tangannya. Nah, ini orang-orang dulu biasanya nih. Orang-orang sekarang sih nggak belajar yang begini. Jadi seseorang di antara kamu cukup meletakkan tangan di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke saudaranya yang ada sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi tangannya nggak usah dibuka-buka. Nah, cara sholat wanita bagaimana Ustadz? Sama. Yang katanya perempuan sikunya mesti lebih dalam, nggak ada. Kokoh. Jadi kalau ada yang nanya, katanya perempuan waktu sujud sikunya dikedalamin, mana dalilnya?
Saya minta dalilnya. Nggak akan ketemu itu. Itu cuma anggapan-anggapan aja. Cuman apa? Kila wa qala. Ya, katanya-katanya. Iya. Kalau Syekh Ibrahim An-Nakhai menyatakan wanita melakukan pekerjaan dalam sholat itu sama persis seperti yang dilakukan para pria. Nah, tapi tadi yang saya bilang ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak boleh kita tiru. Beliau membentang tangannya pada saat sujud sampai anak kambing bisa melewati tangannya. Iya, beliau imam. Nah, kita makmum coba bentang gitu, apa nggak masuk kepalanya orang? Nggak boleh lah. Dolim. Itu yang saya bilang ada sunnah yang sifatnya haram. Tidak boleh dilakukan oleh selain Rasulullah SAW. Tayyib. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini yang bilang nih. Ya, hadis yang menyatakan wanita harus nutup tangan pada saat sujud. Nggak sama. Ini hadisnya mursal. Begitu juga Ibnu Umar bahwa dia menyuruh istrinya untuk duduk bersila dalam sholat. Syaratnya nggak sahih. Ummu Darda, dia duduk sholat sebagaimana para laki-laki. Dia adalah seorang yang paham dalam agama. Baik. Ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau enggak ada, saya pamit. Mangga. Ya. Iya, meletakkan siku. Dilarang. Karena seperti unta atau ada hadis yang menyatakan seperti anjing, itu tidak bolehkan. Boleh. Kalau jadi imam boleh, karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Misalnya, ya. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Merubah niat nggak boleh. Ya. Ya. Walaupun sudah azan. Karena azan itu tidak memberhentikan waktu sholat witir kita. Karena kita harus tuntaskan sholat kita. Selesai azan, witir aja. Nggak ada masalah. Jadi banyak anggapan orang tuh begini Pak. Mohon izin. Witir itu dianggap sebagai penutup sholat. Karena lafaz matannya tutuplah sholatmu dengan sholat witir. Padahal maksudnya tutuplah sholat itu apa? Tahajudnya itu tutup dengan witir. Nah sekarang kalau misalnya ada hadis yang menyatakan la witraini fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kita taraweh sudah witir bareng sama imam dengan keutamaannya. Pulang witir lagi nggak kita? Nggak boleh, mau dilarang. Nah berarti kalau sudah begitu ya udah witirnya udah tadi. Jadi banyak orang menganggap bahwa witir itu harus dikerjakan paling akhir sebagai penutup sholat. Enggak gitu maksudnya. Jadi kalau tahajud tutuplah dengan witir. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa la witraini fil lailah, kalau witirnya sudah dikerjakan di tarawih, maka malam tahajudnya kerjakan tahajud saja tanpa witir. Berarti kalau nggak pakai witir nggak nutup dong. Nggak gitu pemahamannya. Witir itu hanya untuk nutup rangkaian sholat. Bisa di tarawih atau di qiyamul lail yang awal. Seperti kita lihat bagaimana keseharian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membiasakan karena jarang atau sulit bangun tahajud, maka beliau ngakalinnya pakai qiyamul lail di awal sepertiga malam. Kan gini Pak, Bu. Kalau ini jam ya. Kan kalau dipotong dari jam 6 malam itu sampai jam 10 berarti sepertiga malam yang pertama. Jam 10 sampai jam 2, jarumnya nih, jam 10 sampai jam 2 itu sepertiga malam yang kedua. Nah, jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Abu Bakar biasanya ngerjainnya di awal. Abu Hurairah ngerjain di yang kedua. Ibnu Umar mengerjakan di yang ketiga. Yang mana? Lah semua sunnah boleh kita ikuti kapan. Gitu. Jadi witir bukan termasuk penutup sholat yang harus diakhirkan di bagian paling akhir. Maka kalau seperti itu ya udah, kita lagi witir niatnya azan aja nggak ada masalah. Selesai kita witir, assalamualaikum, kita sholat fajar, selesai. Habis itu baru berangkat ke masjid. Abbas. Wallah a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Ya.
seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Enggak apa-apa. Oh, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah diperintahkan begitu. Jangan kau tinggalkan malammu kecuali dengan witir. Maka Abu Hurairah mengerjakan witir saja. Tanpa tahajud. Tanpa qiyamul lail. Witir saja. Setelah itu tidur. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, pada salat isya. Pada salat isya. Ya. Seperti Abu Hurairah mengerjakannya. Insyaallah. Jadi kita tuh boleh milih. Mau ikut Rasul, mau ikut para sahabat, silakan. Tidak ada masalah. Karena dalam surat 9 ayat 100 dikatakan kita boleh ikut muhajirin, kita boleh ikut ansor. Walladzina tabu'uhum bi ihsan. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Betul. Terkait dengan batasan kemiringan saat hendak berdiri dari Ya. apakah ada batasan atau tidak? Karena kan ada sebagian ulama mengatakan kalau misalkan posisinya terlalu memiringkan, khawatir menyamakan dengan posisi orang yang sholatnya rukshoh gitu ya, karena nggak bisa ruku sempurna. Ya. Gitu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada ketetapan bahwa harus seperti apa karena nanti sifatnya nggak bisa ditiru sama orang. Menyulitkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kalau ada yang kakinya buntung, ada yang dia nggak punya kaki, jalan aja beguling, gimana tuh? Ada orang yang wudhunya karena tangannya nggak ada, wudhunya pakai kaki. Bagaimana? Nggak bisa sempurna begitu. Jadi kalau kita bisa kerjakan seperti sebagaimana idealnya, maka kembali kepada masing-masing berdasarkan sama rukhsahnya. Wallahu a'lam. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih yang osteoporosis yang mana, yang asam uratnya lagi tinggi tadi ngobrol-ngobrol koleksi obat-obatan apa ngadu penyakit segala macam. Atau waktu kecil kita ngadu mainan ya, agak gede dikit ngadu parfum. Kalau makin tua ngadu minyak angin, makin sepuh ngadu penyakit. Wah saya udah lengkap ini, jantung iya apa iya, wah itu jadi kebanggaan, kayak pengalamannya paling banyak. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah, kita nggak bisa memaksakan orang lain dengan keadaannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Oke? Ya, semampunya aja. Baik. Ya. Maka kembali ke masing-masing kitanya. Ya, Ustaz. Ya. Itu kalau kita berjamaah dengan orang yang bukan muhrim itu misalnya berdua doang atau Mahram maksudnya. mahram maksudnya, Oke. iya. Apakah boleh atau nggak boleh? Boleh. Kondisinya seperti apa dulu? Misalnya kita di hotel, di basement, Ya. kan sempit sekali itu Ya, ya. cuman dua. Berdua saat Berdua, itu. jangan hindari Pak. Takutnya mau nanti. Mau nerusin maksudnya. Sebaiknya ditunda. Kalau masih ada orang biarin. Jadi minimal ada masuk satu lagi, oke. Jadi kalau cuma berdua, gitu bukan mahram, maka sebaiknya hindari. Kecuali memang tempatnya nggak ada lagi, waktunya cuma itu doang. Misalnya nih, subuh udah mau habis waktunya. Subuh kita syuruknya jam berapa? 5.30. 5.30. Ini kita datang melek bangun karena ketelatan 5.12. Wudhu, jalan ke basement, berapa sudah? Bisa 5.22 itu. Nah kalau nggak sholat, ada perempuan satu, zikirnya lama. Ah dia lagi zikir bukan lagi sholat aja. Nggak ada waktu soalnya. Kan nggak bisa nunggu, Mbak keluar Mbak. Nggak bisa begitu. Sholat aja. Kalau keadaannya sangat terpaksa maka tabrak aja yang begitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nyari ideal, pasti panjang nih. Oh dia sholat, udah biarin. Tunggu aja bentar. Bisa kita bilang bahwa Mbak gantian ya, gitu. Karena kita tahu fahamnya, gitu. Tapi kalau dia malah, Pak jamaah ya Pak, itu tanda tuh. Dia mau sama Bapak sebetulnya. Bercanda. Sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau bukan mahram, nggak usah tinggalkan. Kalau masih cukup waktunya ya. Tapi kalau sudah mepet waktunya seperti tadi, kondisi-kondisi darurat seperti itu, tabrak aja. Nggak apa-apa, insyaallah.
Dan kalau di hotel atau di mana kan, terutama banyak di tempat-tempat yang darurat yang cuma tempatnya cuma musolanya cuma sak curut gitu. Ya mau nggak mau yang begitu biasanya kita bisa pakai tempat yang lain, nggak harus berdua di situ, silakan aja, nggak ada masalah. Kalau dia misal, waduh waktunya mepet ini, flight misalnya gitu ya, ini flight, orang pada zikir semua, pada nggak tahu diri, orang ini public space, kok malah zikiran lama-lama, udah saya di dekatnya tempat wudhu itu gelar sajadah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Bahkan kalau di bandara kita orang masih banyak di dalam, maghrib sama subuh biasanya. Wah itu sampai keluar-luar Pak. Jadi ya nyamannya aja. Maka tadi balik lagi, dimanapun bumi dipijak kita bisa mengerjakan sholat. Yang nggak boleh cuma 2 tempat, kamar mandi sama kuburan. Hindari itu aja. Sedikit ngelurusin, mahram itu satu rahim atau yang dibolehkan karena rahim. Mahram itu maksudnya adik kakak, sebapak seibu itu mahram. Suami istri itu mahram. Gitu. Nah kalau ini masuk muhrim adalah pakai baju ihram. Itu muhrim. Memang banyak salah di kita. Dianggapnya muhrim itu mahram maksudnya. Beda istilah tapi karena kita nggak pakai bahasa Arab, oke nggak apa. Wallahu a'lam. Gitu Pak? Ya, silakan. Ya. 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 Baik, cari yang paling bagus bacaannya. Karena sebisa mungkin kalau mau ngurut, pertama yang pantas siapa? Qori. Saya ngerti secara hukum fikih. Tapi ketika ada yang bacaannya hafalannya lebih banyak, maka beliau lebih berhak. Gitu. Terus kan kalau mohon maaf banyak masjid yang tidak menjalankan kajian fikih sholat seperti ini, kadang-kadang ya udah yang sepuh aja pokoknya kelihatan paling tua seret duluan gitu. Bahkan kadang-kadang yang qomat itu ya siapa aja lah. Kalau di sini kan alhamdulillah yang jadi imam digaji dengan bacaan yang bagus. Kita kalau ke Jawa Tengah itu, masya Allah, yang qomat itu orang yang baru datang dari belakang. Karena apa? Dia buru-buru mau ngejar pesawat. Alah, dia masuk masjid itu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Konyol nih orang, siapa imamnya? Jadi yang benar gimana? Imam dulu berdiri di mihrabnya, baru kemudian dia ngode. Silahkan. Baru qomat. Kalau di sini kan qomat nyuruh imam. Habis itu dorong-dorongan. Nggak bener. Jadi yang bener gimana? Imamnya dulu berdiri, baru qomat. Maka saya seringkali kalau di masjid saya, begitu imamnya belum ada, muazin udah masuk tuh. Saya pegang tuh tadi. Tunggu imam dulu. Saya pegang tuh, plak, saya tahan. Tunggu imam dulu. Belum datang imam. Nah kadang-kadang saya contohin dengan saya ngadep ke tempat muazin, saya udah pegang mic tapi nunggu imam dulu. Tunggu imam dulu. Ayo qomat, tunggu imam. Begitu imam, saya minta persetujuan, qomat, baru qomat. Ya kan ada badal Pak. Makanya perlu jadwal kan jadi penting. Penjadwalan itu jadi penting. Jadi kira-kira saya mohon izin di rumah, saya ini imam ke-7 Pak. Karena imam yang lain ada, imam yang digaji ada. Tapi kalau dia mules perutnya, loh, kan ada yang lain. Ada badalnya. Maka orang yang berdiri di belakang imam itu enggak sembarangan itu mestinya ya. Kalau di kita kan, wah udah siapa aja, siapa cepat dia dapat. Enggak gitu. Kalau di belakang imam tuh minimal ketika imamnya batal, maka dia bisa menggantikan imam. Wah kalau di Jogja itu Pak, saya pernah tuh, wah astagfirullahaladzim, pokoknya sepuh dorong. Allahu Akbar, dorong aja. Allahu Akbar. Alhamdulillah ngirakim ngalamin. Waduh. Ngalamin apa ya? Loh iya kan kayak begitu. Ya betul memang sepuh beliau. Dan giginya udah habis. Bukan cadel tapi giginya udah habis.
Bacaannya nggak bener pula, repot udah. Gitu. Bahkan muazinnya kadang-kadang kalau di pelosok-pelosok itu malah banyakkan batu daripada azannya. Loh, iya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kita kan jadi dengerin, aduh, ini anak-anak mudanya kemana ini? Makanya kadang-kadang kalau itu tuh, maju aja deh daripada si aki-aki. Langgamu jadi Sunda, Pak. Kok iya kalau, ya Allah. Jadi sebisa mungkin dikelola dengan benar lah DKM itu. Ada imam 1, imam 2, imam 3. Paling tidak ditahsin. Jadi kalau di tempat kami memang ada takwinnya Pak, ada di kader. Jadi ini imam 1, imam 2. Itu sampai para penghafal-penghafal Quran di tempat kami itu harus setor tiap hari sama imamnya. Jadi ada kajian khusus para imam. Jadi saya itu 7 Pak. Bayangin. Jadi kalau nggak ada imam yang lain tuh kadang-kadang masuk itu udah dorong-dorongan tuh. Enggak, anak bilang masih ada beliau. Nggak berani, udah diem aja belakang. Kadang-kadang sengaja telat. Istri saya suka marah-marah tuh. Jangan telat lah, jangan telat. Maksudnya saya nggak mau jadi imam duluan gitu. Biar orang lain aja dulu gitu. Seperti itu. Ibu-ibu nggak ada tanya? Saya sedikit menyikapi terkait dengan imam yang tadi mengandalkan senioritas gitu ya, yang lebih tua yang dikedepankan. Kadang ada juga masjid yang mohon maaf gitu ya, kekeh gitu ya dengan imam yang lamanya itu. Walaupun udah bacaannya sudah semerawut gitu, tapi dia kekeh ingin jadi imam gitu. Dan kadang-kadang begitu imamnya digantikan yang lain, dia marah ataupun kadang protes kepada pengurus yang lainnya gitu. Nah, bagaimana ini hal ini? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka pentingnya sebuah DKM itu ada syariah advisor-nya. Ada penasehat syariahnya. Tentukan saja misalnya ambil dari DMI misalnya Dewan Masjid atau dari mana gitu, dari Depak sekitar gitu, sehingga itu jadi penengah. Nah, minta fatwa kepada beliau, kalau ada orang yang seperti itu bagaimana Pak? Bikin ada ART. Nah, dari situ bisa ketahuan bahwa jadwalnya yang jadi imam adalah si ini, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya beliau berhalangan, maka yang boleh menggantikan adalah anu. Kalau antum main ke tempat ane itu ada tuh jadwal itu. Taruh di tempatnya muazin. Bahkan orang yang azannya jelek itu enggak ditulis itu. Nah, ini jelek azannya. Jadi kayak bacanya tuh kayak masa baca Al-Fatihah kayak baca Manuk Dadali, Pak. Iya karena budu iya karena stain lah. Gimana sih? Jadi kayak nyanyi Manuk Dadali gitu. Kan kita jadi apa sih ini? Nggak jelas banget. Jadi memang harus legitimate DKM itu, harus menentukan itu. Jadi bukan masalah senioritas, tapi mana yang lebih fakih dalam masalah agama. Bahkan orang yang sama-sama hafal Quran nih, sama-sama hafal Quran 30 juz. Yang lebih banyak menamatkan kitab fikih sholat yang mana? Gitu. Standarnya jadi kitab fikih sholat. Sudah hatam berapa kitab fikih sholat? Tentu. Nah, ini baru ringkasan ini, ikhtisar ini. Ada Al-Wajiz, ada sifat sholat Nabi, ada Al-Mughni. Saya campur. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada yang suka nggak setuju sama cara saya nyampein karena nggak pakai kitab. Ini ringkasan, bagaimana? Bawain kitabnya gede-gede semua, repot. Kitab saya modelnya bukanya ke depan, kalau kitab ulama dulu kan bukanya ke samping. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang begitu perlu ditegaskan dari sisi DKM-nya. Ya antum masih muda, nggak enak hati jadinya kan, ya udahlah gitu kan. Makan gaji buta antum. Iya, sampaikan kepada DKM. Nggak begitu. Orang yang punya ilmu agama mestinya nggak begitu. Sesekali bolehlah sambil ditunggu kematiannya. Iya, kalau udah susah gitu, bandel begitu, keras kepala begitu, susah. Nggak bisa dikasih tahu yang begitu itu. Mohon maaf, ngomong kasar itu. Itu kalau orang meninggal, orang baca alhamdulillah itu.
Nyebelin soalnya. Nauzubillah min dzalik. Terakhir siapa tadi? Mangga. Ustaz, saya sering melihat orangnya sudah sepuh ya, Iya. ya artinya sudah ada umur, tapi waktu salat wajibnya dia bisa berdiri, ikut sama. Tapi begitu salat sunnah dia duduk, nggak pakai berdiri. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salat itu kalau dia tidak mampu, maka boleh dikerjakan duduk, tapi awalnya harus berdiri. Jadi nggak boleh langsung sholat duduk gitu nggak. Kecuali udah sangat kepayahan. Rasulullah SAW pernah sholat duduk? Pernah. Bahkan ketika kepayahan di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW itu begitu sholat, beliau nyuruh para sahabat untuk duduk. Begitu selesai salam, kalian hampir saja seperti Persia dan Romawi. Rajanya duduk, anak buahnya atau rakyatnya berdiri. Tidak boleh. Jadi kalau imam duduk, duduk semua. Nah, dalam konteks itu, boleh duduk, boleh silahkan. Tapi tetap takbir dan rukuknya dikerjakan sempurna. Allahu Akbar. Pakai kursi. Allahu Akbar. Ruku. Nah, dia nggak mau sujud ke bawah. Dia duduk, sujudnya isyarah di bangku. Boleh, silahkan. Tapi kalau dia mengerjakan di bawah, berharap bahwa dia punya dalilnya. Deketin aja. Itu tadi bisa sehat berdiri kok, pas sholat sunnahnya kok duduk, Pak. Khawatirnya beliau mengikuti tarekat tertentu yang menyarankan seperti itu. Karena ada, Pak. Saya pernah ikut tarekatnya. Jadi di 4 tahun pertama saya belajar Islam tuh pernah ikut tarekat yang begitu. Jadi kadang-kadang syariatnya agak nyeleneh. Kalau ditanya dalilnya nggak ketemu biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya orang yang namanya sudah sepuh Ustaz Ya. dia merasa capek gitu. Boleh. Tapi dia sholatnya nggak berdiri, dia duduk aja. Boleh, nggak ada masalah. Tapi biasanya pahalanya setengah daripada yang berdiri. Gitu. Dimaklumi aja kalau yang begitu mah. Baik. Ya. Ketika berhalangan, misalnya orang sudah sepuh itu dia nggak bisa lagi sebenarnya berdiri. Jadi takbirnya tetap berdiri, Pak Ustaz. Sebisa Jadi mungkin. maksudnya awal takbiratul ihram itu ya. dia harus berdiri begitu. Kalau sholat wajib nih misalnya. Sebisa mungkin. Jadi pakai Walaupun kursi. dia nggak baca Al-Fatihah waktu berdiri, dia langsung duduk, boleh? Pakai kursi ya, misalnya Iya, gitu ya. dia pakai kursi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk nggak Bapak? Ruku, kalau bisa dilakukan ruku sempurna dia. Sujud, duduk lagi. Karena kepayahan ya, nggak ada masalah. Tapi kalau udah sama sekali nggak bisa berdiri, orang yang kakinya bermasalah, apalah segala macam, ya dari awal duduk aja terus. Gitu. Bahkan isyarah saja. Bahkan sampai kalau di surat 3 ayat 191 itu dikatakan walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berbaring pun bisa nggak salat sambil berbaring kita? Habis operasi empedu, habis operasi jantung, habis operasi usus buntu, apa segala macam. Allahu Akbar, rukuknya cuman gitu aja. Isyarah saja. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Karena memang tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena ketidakmampuan. Balik lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, ibu-ibu nggak ada, aman? Aman, ibu-ibu paling sering ngaji. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.